Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membawakan studi kasus pada PT Pos Indonesia Unit Semarang dengan judul Emosi dan Suasana Hati dalam Pengambilan Keputusan. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Putri Kismaludiah, yang kedua ada Siti Nur Mukhlisah, yang ketiga ada Mila Kamilia, dan keempat ada Nurul Istiqomah. Bab 1 Pendahuluan A. Latar belakang. Karyawan merupakan sumber daya penting yang dimiliki oleh perusahaan yang berguna untuk menjalankan setiap kegiatan dalam perusahaan. Kinerja karyawan yang baik akan sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Salah satu ukuran kinerja karyawan adalah kemampuan intelektual yang didukung dengan kemampuan menguasai dan mengelola diri sendiri, serta kemampuan dalam membina hubungan dengan orang lain. Faktor yang berpengaruh dalam mengelola diri sendiri antara lain yaitu kecerdasan sosial, yang merupakan kemampuan memahami dan mengatur orang lain untuk bertindak bijaksana dalam menjalin hubungan. Kecerdasan sosial meliputi kecerdasan interpersonal, yaitu kecerdasan untuk memahami orang lain, dan kecerdasan intrapersonal. Orang yang memiliki kecerdasan emosi tinggi akan mampu memahami dirinya sendiri dan emosi orang lain. Orang tersebut dapat memanfaatkan pemahaman ini untuk meningkatkan perilaku dan sikapnya menuju arah yang lebih positif, sehingga mampu mengendalikan emosi, lebih termotivasi, merasa puas, dan mampu mengatasi masalah dengan lingkungan kerja serta kehidupannya. Pengendalian emosi sangatlah penting, karena emosi dapat mempengaruhi suasana hati seseorang. Emosi yang sudah berlalu dapat menimbulkan suasana hati yang buruk atau juga baik. Untuk suasana hati justru tidak ditunjukkan pada seseorang atau atas kejadian tertentu. Emosi dapat berubah menjadi suasana hati jika Anda kehilangan fokus pada kejadian atau hal yang memantik emosi. Maka dari itu, emosi, suasana hati, dan kecerdasan sosial merupakan keterkaitan dalam suatu perasaan seseorang yang juga berkaitan dengan ruang lingkup pekerja dalam menjalankan aktivitas dan pengambilan keputusan di dunia kerja. Dalam studi ini, kami meneliti PT Pos Indonesia khususnya pada unit Semarang, yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang layanan jasa pengiriman barang. Hampir keseluruhan aktivitas dalam perusahaan tersebut sangat mengandalkan manusia. Dari data yang didapat pada PT Pos Indonesia Persero Processing Center Semarang, yang merupakan kantor tempat pengolahan semua kegiatan pengiriman dan penerimaan barang untuk Kota Semarang maupun luar Kota Semarang, terdapat adanya penurunan kinerja pada bagian antaran MPC. Berikut tabel data kinerja bagian antaran Mail Processing Center atau MPC Semarang pada bulan Juni sampai Agustus tahun 2016. Dari tabel tersebut menjelaskan pada bulan Juni, persentase keberhasilan antar sebesar 96,44% dan bulan Juli, persentase keberhasilan antar mengalami penurunan menjadi 95,56%. Selanjutnya, pada bulan Agustus terjadi kenaikan kinerja antar dengan persentase sebesar 96,21%. Dari data tersebut menandakan telah terdapat permasalahan terhadap kinerja karyawan bagian antaran pada PT Pos Indonesia Processing Center Semarang. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya beberapa penyimpangan yang dibuktikan dalam data pada slide selanjutnya. Pada tabel 1.2 menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 20 penyimpangan pada bulan Juni tahun 2016 dengan 8 jenis penyimpangan. Terdapat 2 jenis penyimpangan dengan jumlah terbesar, yaitu kiriman salah jalur dan kiriman selisih kurang.
Penyimpangan tersebut terjadi pada tahap processing yang disebabkan oleh karyawan yang kurang teliti. Selanjutnya, B. Rumusan masalah. Keberhasilan kinerja akan sangat bergantung pada aspek-aspek dalam melaksanakan pekerjaan, karena dalam kenyataannya tidak semua orang yang disebut sebagai ahli mampu menguasai seluruh bidangnya secara optimal. Oleh karena itu, kami mengambil studi kasus pada PT Pos Indonesia berdasarkan latar belakang yang ada, yaitu sebagai berikut. 1. Bagaimana pengaruh emosi dan suasana hati dalam pengambilan keputusan, serta bagaimana pengaruh kecerdasan emosional terhadap kinerja karyawan. C. Tujuan penelitian. Untuk membuktikan apakah emosi berpengaruh dalam pengambilan keputusan, serta untuk membuktikan suasana hati berpengaruh terhadap kinerja karyawan. D. Manfaat penelitian. Bagi penulis, untuk menambah ilmu dan menambah pengetahuan terkait emosi mempengaruhi pengambilan keputusan. Bagi pembaca, memberikan sumbangan pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan terkait emosi yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi melanjutkan dari teman saya, kita akan membahas tentang bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu suasana hati. Setiap orang memiliki 3 hal yang berkaitan, yaitu afek, emosi, dan suasana hati. Afek atau afek adalah sebuah istilah umum yang menggambarkan bermacam-macam perasaan seseorang. Afek adalah sebuah konsep yang meliputi emosi dan suasana hati. Menurut Fred Lutan, tahun 2005, emosi atau emotion merupakan reaksi terhadap suatu objek, bukan suatu trait. Emosi ditunjukkan pada objek khusus. Anda menunjukkan emosi saat senang terhadap sesuatu, marah pada seseorang, dan takut pada sesuatu. Nah, itu salah satu contoh dari emosi. Sementara suasana hati atau mood adalah perasaan-perasaan yang cenderung kurang intens dibandingkan emosi dan seringkali meskipun tidak selalu, tanpa rangsangan kontekstual. Emosi adalah reaksi terhadap seseorang. Misalkan Anda bahagia atau marah terhadap rekan kerja Anda di tempat kerja begitu. Dan emosi dapat ditunjukkan seperti marah, senang, dan bisa juga takut terhadap sesuatu. Emosi dan suasana hati tidak selalu berkaitan dengan hal negatif, amarah, dan ketidaksemangatan dalam bekerja. Ada manfaat lain dari emosi dan suasana hati. Dalam The Expression of the Emotion in Man and Animals, Darwin menyatakan bahwa emosi berkembang seiring waktu untuk membantu manusia dalam memecahkan masalah. Emosi sangatlah berguna karena tidak dimungkinkan untuk memotivasi orang untuk terlibat dalam tindakan-tindakan penting agar dapat bertahan hidup. Bidang penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berfokus pada psikologi kuesioner mengatakan bahwa kita harus memiliki emosi, baik emosi positif maupun negatif, karena hal ini berguna untuk suatu tujuan, terlebih pada emosi yang positif dan atau baik akan membawa Anda kepada suasana hati yang baik. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas tentang sumber-sumber emosi dan suasana hati, yaitu yang meliputi yang pertama adalah kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Jelas, kita bisa tahu seperti itu. Yang kedua yaitu cuaca. Banyak orang percaya bahwa cuaca berhubungan dengan suasana hati dan emosi. Misalkan biasanya cuaca cerah, ada seseorang yang pagi melihat cuaca yang cerah, dia menjadi semangat, menjadi suasana hatinya bagus. Namun tidak dipungkiri beberapa orang pun kurang setuju atau tidak searah dengan seseorang yang tadi. Yang ketiga yaitu stres atau stres. Stres dapat mempengaruhi emosi dan suasana hati. Sebagai contoh, stres yang didapatkan oleh karyawan ketika mendapatkan teguran dari atasannya karena kinerjanya yang tidak sesuai, yang mana perasaan tersebut dapat menumpuk dari waktu ke waktu dan dapat mempengaruhi suasana hati. Seperti itu. Yang kemudian yang keempat,
yaitu aktivitas sosial. Interaksi-interaksi sosial bahkan memiliki manfaat kesehatan jangka panjang. Suatu penelitian mengenai umur panjang menyebutkan bahwa berada berdampingan bersama orang lain merupakan prediksi terbaik mengenai seberapa lama seseorang akan hidup. Salah satu alasan untuk hal ini adalah efek positif yang ditimbulkan dari aktivitas, kegiatan bersama, dan atau interaksi sosial tersebut. Yang kelima adalah tidur. Menurut sebuah jarak pendapat, orang-orang memiliki waktu tidur yang semakin sedikit. Secara rata-rata, orang Amerika memiliki waktu tidur kurang dari 7 jam per malam pada hari kerja. Di bawah 8 jam yang direkomendasikan. Jumlah orang yang tidur selama 8 jam atau lebih telah menurun secara konstan selama beberapa tahun terakhir. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kualitas tidur seseorang dapat mempengaruhi suasana hati. Para sarjana atau mahasiswa dan para pekerja dewasa yang tidak mendapatkan waktu tidur yang cukup melaporkan adanya perasaan kelelahan yang lebih besar, kemarahan, dan ketidakramahan, seperti itu. Kualitas tidur yang buruk akan menyebabkan suasana hati yang buruk pula, sehingga hal tersebut akan memperburuk pengambilan keputusan dan membuatnya sulit untuk mengontrol emosi. Yang selanjutnya adalah olahraga. Banyak orang yang berpendapat jika ingin mendapatkan suasana hati yang baik, maka diharapkan melakukan aktivitas olahraga. Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa olahraga dapat meningkatkan suasana hati yang positif. Nampaknya olahraga memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap suasana hati seseorang yang mengalami stres. Dan yang selanjutnya adalah faktor usia. Suatu penelitian menyebutkan bahwa orang-orang yang berusia 18 hingga 94 tahun memiliki emosi yang negatif, seiring dengan semakin bertambahnya usia seseorang. Bagi seseorang yang lebih tua, suasana hati positif yang tinggi bertahan lebih lama, dan suasana hati yang buruk menghilang dengan lebih cepat. Penelitian tersebut mengimplikasikan bahwa pengalaman emosional cenderung lebih membaik bersamaan bertambahnya usia. Faktor yang selanjutnya adalah gender. Sudah menjadi keyakinan umum bahwa wanita lebih menggunakan perasaan hati mereka daripada pria, bahwa wanita lebih bereaksi secara emosional dan mampu membaca emosi orang lain dengan lebih baik. Dalam perbandingan gender, wanita lebih menunjukkan ekspresi emosional yang lebih besar dibandingkan pria. Sebagai contoh, mungkin wanita diharapkan untuk lebih banyak mengekspresikan emosi positif pada pekerjaannya, ditunjukkan dengan senyuman, bersikap ramah, dan sebagainya, dibandingkan dengan pria. Sebab kedua yaitu kecerdasan emosional. Istilah kecerdasan emosional pertama kali berasal dari konsep kecerdasan sosial yang dikemukakan oleh Thorndike tahun 1920 dengan membagi 3 bidang kecerdasan, yaitu kecerdasan abstrak atau kemampuan memahami dan memanipulasi simbol verbal dan matematika. Yang kedua yaitu kecerdasan konkret, seperti kemampuan memahami dan memanipulasi objek, dan kecerdasan sosial, yaitu kemampuan berhubungan dengan orang lain. Menurut Cooper dan Sawaf tahun 1999, kecerdasan emosional adalah kemampuan merasakan, memahami, dan secara selektif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi dan pengaruh yang manusiawi. Kecerdasan emosi menuntut pemilik perasaan untuk belajar mengakui, menghargai perasaan pada diri sendiri dan orang lain, serta menganggapinya dengan tepat dan menerapkan secara efektif energi emosi dalam kehidupan sehari-hari. Hawes and Herald tahun 1999 dalam Abidin tahun 1999 mengatakan pada intinya kecerdasan emosional merupakan komponen yang membuat seseorang menjadi pintar menggunakan emosi. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian hasil penelitian Goleman tahun 1999 menunjukkan bahwa kemampuan kecerdasan emosional adalah pendorong kinerja puncak. Kemampuan kognitif seperti big picture thinking and long-term vision juga penting. Tetapi ketika dibandingkan antara kemampuan teknikal, IQ, dan kecerdasan emosional sebagai penentu kinerja yang cemerlang tersebut, maka kecerdasan emosional menduduki posisi lebih penting 2 kali dibandingkan dengan yang lain.
pada seluruh tingkatan jabatan. Dan menurut John Bernardin tahun 1993 mengatakan ada 6 kriteria yang ditunjukkan atau digunakan untuk mengukur sejauh mana kinerja karyawan secara individu yang meliputi kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian, serta komitmen kerja. Subbab yang ketiga yang akan kita bahas yaitu tentang pengambilan keputusan. Nah, di sini seperti apa sih pengertian pengambilan keputusan? Definisi pengambilan keputusan menurut para ahli yaitu pertama menurut George R. Terry, pengambilan keputusan adalah pemilihan salah satu alternatif perilaku dari 2 atau lebih alternatif yang ada. Sementara menurut Sondang P. Siagian, pengambilan keputusan adalah tindakan yang paling cepat dalam mengambil suatu tindakan. Menurut James A. V. Stoner, pengambilan keputusan adalah proses-proses yang digunakan dalam memilih tindakan untuk memecahkan suatu masalah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan yang kemudian, dasar pengambilan keputusan itu apa saja sih? Menurut George R. Terry dan Brinklow mengemukakan bahwa dasar pengambilan keputusan dalam pengambilan keputusan yang bisa digunakan adalah intuisi, pengalaman, fakta, wewenang, dan yang terakhir adalah logika atau rasional. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan apa saja sih? Menurut Terry, tahun 1989, faktor yang harus diperhatikan dalam mengambil keputusan yaitu yang pertama adalah semua hal yang berhubungan dengan pengambilan keputusan perlu untuk diperhitungkan, jelas ya. Yang kedua, keputusan yang diambil dijadikan bahan agar dapat mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, keputusan yang diambil bukan berorientasi pada kepentingan pribadi, melainkan kepentingan orang lain dan kelompok. Yang keempat, jarang sekali ada satu pilihan yang memuaskan. Yang kelima, pengambilan keputusan diubah menjadi tindakan fisik dari tindakan mental. Yang keenam, membutuhkan waktu yang lama agar mendapatkan keputusan yang efektif. Yang ketujuh, jika menginginkan keputusan yang baik, sangat perlu melakukan pengambilan keputusan yang praktis. Yang terakhir atau yang ke-8, setiap keputusan yang didapat seharusnya dapat dikembangkan sehingga kita tahu apakah keputusan yang kita ambil sudah benar atau salah. Jadi kalau salah mungkin nanti bisa dievaluasi bagaimana sih sebenarnya keputusan yang baik untuk ke depan itu seperti apa dan bisa dilanjutkan. Dan selanjutnya, teori dasar pengambilan keputusan itu apa aja sih? Nah, di sini kita akan bahas. Jadi, teori dasar pengambilan keputusan menurut para ahli teori pengambilan keputusan telah berusaha mengembangkan berbagai konsep ilmiah yang diharapkan dapat membantu para manajer meningkatkan kemahiran mereka mengambil keputusan. Salah satu teori yang dikembangkan yaitu yang pertama adalah keputusan terprogram, yang kedua adalah keputusan yang tidak terprogram. Keputusan terprogram itu apa? Keputusan terprogram adalah keputusan yang rutin diambil dalam menyelesaikan permasalahan yang pada umumnya sudah lumrah terjadi dalam suatu organisasi. Sementara keputusan yang tidak terprogram dominan memecahkan masalah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Iya sih, kita bisa lihat seperti itu di contoh di perusahaan beberapa gitu kan. Tidak bersifat spesifik atau berulang, tidak terukur, sulit dikenali bentuknya dan dampaknya. Nah, teori pengambilan keputusan itu bisa terpecah di sini ada 3 ya. Yang pertama adalah teori rasional komprehensif. Itu seperti apa sih? Menurut Carlos Lindblom tahun 1965, ahli ekonomi dan matematika, dalam Fitri dan Mulyono tahun 2015 yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan ini sebenarnya tidak berhadapan dengan masalah-masalah yang konkret, akan tetapi mereka seringkali mengambil keputusan yang kurang tepat terhadap akar masalah. Teori ini menuntut hal-hal yang tidak rasional atau tidak masuk akal dalam pengambilan keputusan. Asumsinya adalah dalam pengambilan keputusan, seseorang perlu mengumpulkan berbagai informasi untuk menentukan mana yang lebih kecil resiko dan permasalahan apa yang perlu diselesaikan. Seperti itu. Tanpa adanya data dan informasi yang konkret, sebuah masalah belum tentu mendapat solusi dan keputusan yang tepat. Seperti itu teman-teman. Yang kedua adalah teori incremental.
Menurut Sari, tahun 2018, teori ini dalam pengambilan keputusan dengan cara menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan dan merupakan model yang sering ditempuh oleh pejabat-pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan. Seperti itu. Nah, teori inkremental memiliki pokok-pokok pikiran sebagai berikut. Yang pertama adalah memilih tujuan atau sasaran dan analisis tindakan empiris yang diperlukan untuk mencapainya merupakan hal yang saling terkait. Pembuat keputusan dianggap hanya mempertimbangkan beberapa alternatif yang berhubungan dengan pokok masalah, dan alternatif-alternatif ini hanya dipandang berbeda secara inkremental. Setiap alternatif yang hanya sebagian kecil saja yang dievaluasi mengenai sebab dan akibatnya. Yang kemudian masalah yang dihadapi oleh pembuat keputusan diredefinisikan dengan teratur, kemudian kemungkinannya digunakan untuk mempertimbangkan dan menyesuaikan tujuan dan sarana sehingga dampak dari masalah lebih dapat ditanggulangi. Yang kemudian tidak ada keputusan atau cara pemecahan masalah yang tepat bagi setiap masalah, sehingga keputusan yang baik terletak pada berbagai analisis yang mendasari kesepakatan guna mengambil keputusan. Nah, itu pada intinya seperti itu. Yang kemudian pembuatan keputusan inkremental ini sifatnya adalah memperbaiki atau melengkapi keputusan yang telah dibuat sebelumnya guna mendapatkan penyempurnaan. Seperti itu. Yang teori ketiga adalah teori pengamatan terpadu atau mixed scanning theory. Menurut Aitai Etzioni, ahli sosiologi dalam Fitri dan Mulyono 2015, yaitu pengamatan terpadu atau mixed scanning sebagai suatu pendekatan untuk mengambil keputusan baik yang bersifat fundamental maupun inkremental. Keputusan-keputusan inkremental memberikan arah dasar dan melapangkan jalan bagi keputusan-keputusan fundamental sesudah keputusan-keputusan itu tercapai. Seperti itu. Dan yang teori keempat yaitu pendekatan multi-perspektif atau the multiple perspective approach. Mito dan Liston tahun 1993 mengusulkan pendekatan multi-perspektif untuk pengambilan keputusan sebagai upaya untuk menyapu semua kemungkinan perspektif pada suatu masalah. Ini didasarkan pada konsep Singer and Churchman tahun 1971 tentang pemikiran sistem tanpa atas yang mengasumsikan bahwa masalah apapun adalah anggota dari masalah lain. Jadi seperti itu ya teman-teman. Baik, silahkan dilanjutkan bab 3. Pada bab 3 ada metode penelitian di mana ada pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan literatur review, yaitu penelitian yang mengkaji secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat di dalam tubuh literatur berorientasi akademik, serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya untuk topik tertentu. Penelitian ini menurut Nana Shaodi pada tahun 2009. Literatur review berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka, antara lain ada artikel, buku, slide, informasi dari internet, data gambar, data grafik, dan lain-lain tentang topik yang dibahas. Literatur review bertujuan untuk menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat itu, menghubungkan penelitian dengan literatur yang ada, dan mengisi celah dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Itu menurut Cooper pada tahun 2010. Pendekatan literatur review yang digunakan dalam penelitian ini berguna untuk mengetahui hubungan emosi dan suasana hati dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya pada sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu merupakan data yang diperoleh bukan dari pengamatan langsung. Data ini didapatkan dari hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu. Sumber data sekunder berupa artikel ilmiah, jurnal baik cetak ataupun non-cetak. Sumber penelitian ini yaitu Suksesi Edwardin pada tahun 2006 yang memaparkan mengenai pengaruh yang signifikan dan positif antara
kecerdasan emosional dengan kinerja karyawan, dan Astrianingsih pada tahun 2017 yang memaparkan terkait pengaruh lingkungan kerja, disiplin kerja, dan motivasi terhadap kinerja karyawan antaran. Kecerdasan emosional merupakan kemampuan lebih yang dimiliki seseorang dalam memotivasi diri, ketahanan dalam menghadapi kegagalan, mengendalikan emosi dan menunda kepuasan, serta mengatur keadaan jiwa. Kecerdasan yang dimiliki seseorang dapat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam melakukan pekerjaan. Sumber lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah artikel ilmiah dan jurnal yang berhubungan dengan kecerdasan emosional, suasana hati, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah dengan dokumentasi. Metode ini dilakukan dengan mencari dan menggali literatur serta informasi yang terkait dengan apa yang ada pada rumusan masalah. Data yang didapatkan dikumpulkan menjadi satu kesatuan dokumen yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang menjadi bahan kajian. Selanjutnya ada metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah anotasi bibliografi, yaitu merupakan suatu sumber daftar sumber-sumber yang digunakan dalam suatu penelitian, dan setiap sumbernya diberikan kesimpulan terkait dengan apa yang tertulis di dalamnya. Lalu prosedur penelitian yang kami lakukan ada 4. Yang pertama ada organis, yaitu mengumpulkan literatur yang digunakan atau direview. Literatur yang digunakan yang sesuai dengan kajian atau penelitian yang dilakukan. Lalu yang kedua ada sintesis, yakni menyatukan hasil organisasi literatur menjadi ringkasan dan mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada identifi, yaitu mengidentifikasi isu sosial kontroversi dalam literatur. Isu merupakan hal yang menarik untuk dikupas. Yang terakhir, yang keempat, yaitu ada formulate, yaitu merumuskan pertanyaan yang membutuhkan penelitian lebih lanjut. Yang selanjutnya pada bab 4 yaitu ada hasil dan pembahasan. Di sini hasil dari penelitian yang telah kami lakukan yaitu yang pertama, kecerdasan emosional berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, dan yang kedua ada emosi dan suasana hati berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Lalu pada tabel 1.2 ada hasil rekapitulasi kuesioner pra-penilaian faktor-faktor penyebab penurunan kinerja karyawan antara PT Pos Indonesia Persero Semarang. Yaitu pada tabel bisa dilihat ada faktor, ada lingkungan kerja, kompensasi, disiplin kerja, motivasi, stres kerja, konflik kerja, kepemimpinan, komitmen organisasi, dan budaya organisasi. Ada jumlah respon yang memilih atau memiliki dan presentasenya. Dari data tersebut dapat diketahui penurunan kinerja karyawan dikarenakan lingkungan kerja, disiplin kerja, dan motivasi. Kedisiplinan dan motivasi seseorang karyawan berhubungan langsung dengan individu karyawan. Interaksi karyawan yang bekerja antara salah satu dengan yang lain, terkadang dipengaruhi oleh suasana hati. Adapun penurunan kinerja yang dilakukan oleh karyawan dan juga dinilai sebagai penilaian kecerdasan emosional pada karyawan sebagai berikut. Yang pertama, karyawan yang datang terlambat masuk kerja hingga mencapai 20% setiap bulannya. Yang kedua, belum terpenuhinya target kinerja yang telah ditetapkan, atau keterlambatan penerbitan surat keputusan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, piagam penghargaan masa karya, dan lain-lain. Yang ketiga, banyaknya karyawan yang sering meninggalkan tempat pada jam kerja untuk kegiatan di luar kantor. Yang keempat, ada tingkat kedisiplinan menurun terutama setelah istirahat makan siang.
masih banyak karyawan yang belum berada di tempat untuk kembali bekerja. Yang terakhir, ada pembuatan laporan kerja bulanan yang tidak tepat waktu. Yang terakhir, bab 5, ada kesimpulan dan saran. Setelah kita melakukan penelitian pada PT Pos Indonesia Unit Semarang ini, dihasilkan yang pertama kesimpulan bahwa penelitian yang dilakukan pada karyawan PT Pos Indonesia Unit Semarang menunjukkan bahwa kecerdasan emosional dan emosi serta suasana hati berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan. Pada emosi dan suasana hati berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Emosi yang berlalu dapat mengaruhi seseorang. Emosi sebagai dasar timbulnya suasana hati yang dapat mempengaruhi tindakan, sikap kerja, dan pengambilan keputusan dalam bekerja. Pada kecerdasan emosional berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan. Ditunjukkan pada data penurunan yang dilakukan oleh karyawan, karena jika seseorang memiliki kecerdasan yang tinggi, maka mereka dapat memahami emosinya sendiri dan orang lain. Jadi, emosi, suasana hati, dan pengambilan keputusan memiliki keterkaitan yang penting bagi seseorang, terutama di dunia kerja seperti PT Pos Indonesia, karena merupakan pelayanan jasa. Pada PT Pos ini, bukti dari keterkaitan antara emosi, suasana hati, dan pengambilan keputusan pada karyawan yang kurang baik ditunjukkan pada penurunan kerja karyawan yang disebabkan karena lingkungan kerja, kompensasi, disiplin kerja, motivasi, stres kerja, konflik kerja, kepemimpinan, kompetisi, komitmen organisasi, dan budaya organisasi. Lalu di sini ada saran. Yang pertama, untuk PT Pos Indonesia sebaiknya manajemen melakukan tindakan pada karyawan, karena bagi perusahaan dengan pelayanan kerja atau pelayanan jasa, di mana hal itu berkaitan langsung dengan suasana hati dan kecerdasan emosional. Yang kedua, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang dapat mendukung kemajuan bagi karyawan dalam membangun suasana hati dan kecerdasan emosional. Yang selanjutnya ada daftar pustaka. Di sini kami menggunakan beberapa referensi yang bisa teman-teman lihat dan baca ya. Sekian presentasi yang kami dapat sampaikan dari studi kasus pada PT Pos Indonesia Unit Semarang. Ada kurangnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.